Taksi online dan bandara kembali terlibat keributan. Menurut polisi, keributan ini dipicu kesalahpahaman. Namun menurut kabar yang beredar, keributan ini dipicu salah satu pihak. Untuk mengetahui lebih jelas, kita telah tersambung dengan Ibtu Davinci Joshi Sidabutar, Kapolsek kawasan Bandara Hang Nadiem Batam. Selamat malam Pak Davinci, saya Putri dari Batam TV. Selamat malam Mbak Putri. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh, Pak, saya ingin menanyakan terkait video viral yang memperlihatkan Anda seperti marah besar. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu, Pak Davinci? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seperti yang kita sayangkan lah. Ia merekam, namun memotong video kejadian tersebut. Karena sebelum saya marah itu, sebelumnya dari kedua taksi ini, dua pihak ini marah ribut besar di polsek, saling gebrak meja, sehingga saya mengambil tindakan supaya mereka tidak melakukan pemukulan di polsek. Karena saya menilai mereka ini sudah mau adu pukul lah, intinya di meja itu saling berdiri dan saling nunjuk-nunjuk. Jadi saya mengambil sikap tegas, marah, supaya mereka diam dan mendengar kata-kata saya. Itu saja, Mbak. Ya, saat itu siapa saja yang ada di dalam ruangan, Pak, selain kedua pihak? Jadi dapat disampaikan kepada Mbak Putri, bahwasannya di dalam ruangan itu kita mengundang seluruh pihak di mediasi. Di dalam itu terlibat di Polsek Bandara, dari Angkatan Udara Lanut Hang Nadiem, selanjutnya dari pengelola bandara, pihak dari AFSEK, di mana security bandara, terus aliansi komando, dan juga taksi konvensional. Jadi semua pihak kita undang ke dalam polsek tersebut untuk mencari titik terang permasalahan tersebut. Terima kasih. Ya, Pak, apakah di dalam pertemuan itu ada kesepakatan yang harus ditaati antar kedua pihak untuk menjaga Kamtibmas di bandara? Sebenarnya, Mbak, dapat disampaikan sebelum jauh ini sudah ada kesepakatan, di mana dari pihak taksi online apabila mau menjemput keluarganya, dia bisa mendatangi polsek dengan cara menunjukkan chat bukti komunikasi. Itulah kearifan lokal yang ada di Bandara Hang Nadiem. Dan itu kesepakatan itu bukan kami dari polisi yang ngebuat, tapi dari kedua pihak itu, antara taksi yang online atau konvensional. Sehingga kita hanya mediator, menjembatani. Dan mereka meminta kami, bukan kami mengajukan diri. Terima kasih. Baik, khusus kejadian kemarin Pak Davinci, apa yang menjadi pemicunya? Betulkah? Bisa kata dia. Khusus kejadian kemarin Pak Davinci, apa yang menjadi pemicunya? Betulkah hanya kesalahpahaman ataupun alasan lain mungkin yang bisa disampaikan? Ini bukan surat aku ya. Jadi dapat disampaikan kepada Mbak Putri, bahwasannya pemicu masalah kemarin itu dibilang masalah yang klasik lah. Karena pihak dari taksi online ini alasannya menjemput warga ke dalam bandara. Namun tidak ada konfirmasi ke polsek. Begitu setelah didatangi dari pihak keamanan, karena di situ tulisannya jelas di mobil itu ada tulisannya komando, didatangin dan mereka tidak terima. Dan rupanya diusut penumpangnya bukan dari penumpang Bandara Hang Nadiem, karena tidak bisa menunjukkan sebenarnya dia ada tiket atau enggaknya. Penumpangnya tersebut sesama driver mereka. Jadi saya bingung nih, kenapa sesama driver di dalam mobil gitu? Kenapa bukan menjemput penumpang yang benar-benar barusan landing atau gimana? Tapi lebih jelasnya nanti mungkin kita dapat klarifikasi dari pihak taksi komando tersebut. Ya, apakah aktivitas di bandara sempat terganggu akibat keributan pada saat itu, Pak Davinci? Untuk pada saat kejadian kemarin, untuk aktivitas bandara, syukur alhamdulillah tidak terganggu. Namun kendaraan sedikit padat, ramai. Kita dibantu juga sesama pihak keamanan di bandara, dari AFSEK, dari AURI, dan juga Polsek Bandara, turut melancarkan arus lalu lintas di bandara. Namun untuk kegiatan bandara sama sekali tidak terhambat. Demikian, Mbak Putri. Pak Davinci, keributan ini sering terjadi dan sepertinya belum ada solusi untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat ini. Kira-kira kepolisian sendiri apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasinya, Pak?
Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi dapat kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya sebenarnya peran kami dari Polri ini hanya Harkamtibmas memelihara keamanan ketertiban di bandara ini. Untuk pengampu kebijakan itu sebenarnya yang mempunyai kuasa kewenangan itu pihak dari PT BIB selaku pengelola bandara dan juga dari pihak dan aplikator. Mereka lah yang mempunyai kebijakan untuk menentukan bagaimana nih tarif masuknya kalau bilang online segala macam. Kami pihak bandara khususnya keamanan di sini kami hanya ingin situasi aman damai saja. Itu saja, Mbak. Ya. Apakah sudah ada koordinasi dari pihak kepolisian dengan pemangku kebijakan dalam hal ini PT BIB, Pak Davinsi? Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Jadi barusan tadi pagi dari sekitar jam 10 sampai sekitar jam setengah 1, semua pihak berkumpul, termasuk di dalamnya di ruang rapat lantai 2 bandara, turut dihadiri Direktur Utama Bandara, yaitu Pak Fikri, Direktur Operasional, seluruh stakeholder, termasuk Bapak Dan Lanut, dan juga rekan-rekan aliansi taksi komando, dan juga taksi yang ada di bandara. Intinya penyampaiannya tadi dalam 2 minggu ke depan, untuk dari BP Batam akan merumuskan atau merapatkan hasil rapat tersebut dan akan disampaikan kepada Bapak Dirut Bandara Hang Nadiem. Dalam waktu 2 minggu ke depan diundang lagi para pihak terkait untuk kejelasannya. Jadi harus diprosesnya dipacu terus oleh dari pihak bandara di sini. Demikian, Mbak. Apakah sejauh ini belum ada ketegasan dari pihak kepolisian kah pada Vinci dan juga pemangku kebijakan dalam menegakkan aturan dan kesepakatan yang mungkin telah dibuat sebelumnya? Jadi dapat sampaikan, Mbak, untuk sebenarnya Polsek Bandara khususnya sudah melakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh rekan-rekan. Ya misalnya rekan-rekan dari taksi online misalnya menjemput keluarga, kita membantu semaksimal mungkin dengan cara apabila ada keluarga yang mau dijemput tinggal menunjukkan cek segala macam, sesimpel itu. Karena harus kita maklumi, pahami juga yang saudara-saudara kita kerja di taksi bandara ini, mereka kan ada kontribusi lebih, membayar pajak lebih kepada pihak bandara, retribusi. Sementara rekan-rekan yang dari online ini belum ada. Jadi tarifannya itu, yaitu rekan-rekan hanya bisa menjemput keluarganya saja. Dan itu yang membuat kebijakan bukan dari kami juga, tapi dari mereka bersepakat. Jadi untuk yang ketegasan itu ya kami tegas dalam artian kalau misalnya tidak sesuai aturan kami tegur, kami sampaikan ke pihak aplikator bahwasanya ada supir yang nakal segala macamnya. Begitu juga yang taksi bandara, apabila ada yang mereka nakal kita kasih tahu ke pihak koperasi namanya PT Kopkar, mereka juga dapat sanksi. Tergantung level dari sanksinya, tergantung level dari sejauh mana tingkat keberatannya. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak Davinsi, jika hal ini terus berulang, kira-kira dampak buruk seperti apa yang akan terjadi untuk Kamtibmas? Ya Mbak, makasih ya atas pertanyaannya. Jadi yang pasti dampak buruknya itu adalah penumpang pasti akan resah. Kita harus tahu bahwa bandara ini adalah salah satu gerbang pintu masuk Pulau Batam, di mana bukan hanya wisata lokal, tapi ada mancanegara. Apabila kesan pertama mereka buruk, maka mengganggu industri perekonomian pariwisata. Jadi besar harapan kami himbau tetap saling menjaga tenggang rasa, saling menghormati satu sama lain, supaya kedepannya Batam ini menjadi destinasi wisata go internasional. Demikian, Mbak. Ya, itu Davinsi Joshi Sidabutar, Kapolsek kawasan Bandara Hang Nadiem Batam. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Davinsi. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.